Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Oke brother, saat ini saya sedang stay di Jepang. Sehabis dari Thailand, saya tidak langsung terbang ke Indonesia dikarenakan ada meeting mendadak di negara matahari terbit. Sekaligus ingin mencari tahu sebuah fakta menarik mengenai Yakuza. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur film berjudul Yakuza Princess tahun 2021, disutradarai oleh Vicente Amori. Berlatar sindikat penjahat Yakuza di Brazil, film ini menyoroti kisah Akemi, seorang gadis yang mewarisi sebuah kelompok kejahatan asal Jepang yang harus menerima takdirnya sebagai pewaris kelompok penjahat Yakuza. Tentunya saya tidak akan banyak bacot di awal, maka langsung saja sikat Bang Beng. Di awal film kita akan menceritakan seorang wanita bernama Akemi yang terlihat sedang latihan kendo bersama gurunya atau sensei dalam bahasa Sunda. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ternyata ia dibayangi masa kecilnya, yaitu flashback ke Osaka sekitar 20 tahun yang lalu. Ketika keluarga besar mereka sedang berkumpul dan akan melakukan sesi foto bersama, tiba-tiba mereka semua dibantai oleh sekelompok Yakuza. Kakak laki-lakinya sempat bersembunyi, namun setelah ketahuan dia juga dibunuh. Sedangkan Akemi sendiri berhasil selamat karena dibawa oleh seseorang. Itulah kenangan pahit yang terus menghantuinya hingga saat ini. Kini Akemi tinggal di Sao Paulo, Brazil. Di sana merupakan tempat berkumpulnya komunitas orang-orang Jepang terbesar di dunia. Dia bekerja pada seorang wanita Jepang sebagai penjaga toko pernak-pernik. Suatu malam Akemi membuat tato di tangannya sebuah gambar yang terdapat pada sepotong kain. Ternyata gambar itu adalah logo klan mereka yang dipegang terus oleh kakeknya ketika meninggal. Hari itu adalah hari ulang tahunnya Akemi. Dia merayakannya di bar dengan seorang teman. Singkat cerita, Akemi pun dipanggil ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu. Tiba-tiba ada sekelompok geng yang diketuai oleh si Abe, atau bisa juga dipanggil Asep Bentar. Si Abe ini nekat naik ke panggung untuk menggodanya. Akemi yang tidak suka diperlakukan seperti itu turun dari panggung. Si Abe terus mengganggunya hingga Akemi sangat marah lalu menghajarnya. Satu persatu anggota geng itu dipukul mundur oleh Akemi. Security pun datang memisahkan mereka agar tidak mengacau lagi di tempat itu. Lalu ketika polisi datang, Akemi pun dibantu gurunya agar urusannya tidak diperpanjang. Nah, sekarang kita balik ke Osaka, Jepang. Dia bernama Takeshi. Dilihat dari tatonya saja udah ketahuan bahwa dia adalah seorang Yakuza. Saat itu Takeshi dipanggil anak buahnya yang telah menangkap seseorang yang mempunyai informasi penting, yaitu bahwa Akemi telah diketahui keberadaannya. Tetapi bos besar mereka telah menyuruh pembunuh bayaran untuk mengurusnya. Takeshi merasa marah lalu dia membunuh anak buahnya itu. Selanjutnya Takeshi pergi menghadap bosnya yang bernama Hiro. Takeshi mempertanyakan kenapa bukan dirinya yang ditugaskan mencari Akemi. Takeshi merasa diragukan kemampuannya oleh si bos. Di situ ada juga seorang petinggi Yakuza yang bernama Kanjiro. Dia berpendapat kalau Takeshi masih belum bisa dipercaya sepenuhnya karena dia bukan berasal dari klan mereka. Takeshi yang emosi berinisiatif untuk membuktikan kesetiaannya dengan memotong jarinya sendiri. Akan tetapi si bos menghentikannya karena merasa tidak perlu melakukan hal itu. Menurutnya Takeshi sudah cukup membuktikannya dengan pekerjaannya selama ini. Lalu Takeshi pergi dari situ dan langsung saja tiba di Sao Paulo, Brazil. Setere. Berikutnya ia adalah seorang pria, sebut saja namanya Maher, atau bisa dipanggil Maman Hunter. Dia sedang berbaring di ranjang puskesmas di Sao Paulo, Brazil. Saat itu dia terlihat bingung kenapa bisa ada di sana. Dia mencabut semua alat yang melekat pada tubuhnya lalu berusaha untuk lari dari sana. Para perawat mencoba menghadangnya, namun Maher menghajar mereka satu persatu hingga terpaksa Maher harus disuntik dengan obat penenang. Setelah sadar, ternyata ia diborgol. Seorang mantri datang dan menjelaskan kepada dua orang polisi bahwa Maher telah hilang ingatan. Bahkan namanya sendiri dia tidak tahu. Polisi itu ingin menanyakan tentang katana atau pedang samurai. Tetapi Maher terlihat kaget dan tidak ingat apapun tentang itu. Lalu ketika polisi pergi, tiba-tiba Maher mencabut selang infusan dan menggunakan jarum untuk membuka borgol di tangannya. Dia berhasil lepas, kemudian dengan santainya Maher pergi ke toilet. Di toilet itu Maher mengambil baju dari pria yang ada di dalam. Setelah itu Maher mengambil pedang samurai lalu kabur dari puskesmas. Maher yang bingung duduk di pinggir jalan lalu membuka perban di wajah untuk memamerkan codetnya. Dia juga melihat detail pedang itu tapi masih saja tidak mengingat apapun.
Akhirnya dia pergi ke sebuah toko barang antik dan masuk seperti maling. Di situ dia menemukan sebuah sarung yang pas untuk pedangnya. Lalu tiba-tiba pemilik toko muncul. Maher menanyakan apakah si pemilik toko tahu tentang pedang ini. Awalnya dia mencoba untuk membohongi Maher dengan mengatakan kalau itu hanya pedang biasa. Tetapi Maher tidak percaya begitu saja. Tiba-tiba Maher mengajar pria itu. Akhirnya pria toko itu menjelaskan bahwa ternyata pedang itu adalah pedang Murasama, yaitu pedang legendaris dan pedang terkutuk yang haus akan darah. Harganya sangat mahal dan pemiliknya adalah seorang Yakuza. Singkat cerita si pemilik toko itu memberikan alamat yang pernah memandikan pedang itu di toko ini. Lalu Maher pun pergi ke alamat tersebut, namun itu adalah rumah Akemi. Singkat cerita malam pun cerah. Akemi kembali dikejar sama si Abe dan kawan-kawan hingga lari ke rumahnya. Akemi mulai kewalahan menghadapi si Abe dan ternyata Maher masih di sana dan membantu Akemi dari gangguan geng tersebut. Akan tetapi si Abe berhasil menembak si Maher dan membuat pedang itu jatuh. Akemi pun mengambil pedang itu lalu dia seperti mengingat tentang keluarga dan kliennya. Tiba-tiba Akemi menebas tangan si Abe hingga terputus dan membuatnya mendesah sangat kencang. Tiba-tiba Takeshi juga datang ke situ dan menembak si Abe dan kawan-kawan. Disinilah awal mula pertemuan mereka bertiga. Maher dan Akemi kabur lewat atap. Lalu Takeshi mengejar mereka. Di sini terjadi lagi pertarungan sangat epik. Singkat cerita Takeshi pun berhasil dikalahkan oleh si Maher. Akan tetapi Takeshi kenal sama Akemi, tapi Akemi terlihat sebaliknya. Lalu mereka berdua meninggalkan Takeshi di sana. Akemi mengajak Maher ke tempat gurunya. Maher yang masih bingung karena lupa ingatan menanyakan siapa pemilik pedang itu. Karena dia ingin tahu siapa dirinya dan juga keterlibatannya, namun menurut Akemi pedang itu adalah milik kakeknya yang telah meninggal belum lama ini. Akemi menemui gurunya, akan tetapi gurunya kaget melihat pedang tersebut. Dia menyuruh Akemi untuk bertanya info lebih lanjut kepada Nyonya Tsugahara, yaitu si pemilik toko pernak-pernik tempat Akemi bekerja. Tanpa bacot Akemi pun langsung pergi, sedangkan Maher ditinggalkan di sana. Singkat cerita Akemi pun sampai di toko tersebut. Nyonya Sugahara bercerita bahwa ternyata dia adalah selingkuhan kakeknya selama 8 tahun. Dan hanya guru Akemi satu-satunya yang mengetahui hal itu. Sebelum meninggal kakeknya memberikan sebuah alamat. Tempat rahasia untuk diberikan kepada Akemi jika Akemi ingin mencari sesuatu. Setelah mendapat alamat itu Akemi pun langsung pergi ke tujuan. Akan tetapi Maher alias si Maman Hunter ini dari tadi menguping pembicaraan si Nyonya dan si Akemi. Dan dia membuntuti Akemi hingga terpaksa Akemi harus pergi berdua dengannya. Singkat cerita mereka pun entrep di tempat tujuan yang terlihat sangat sepi. Lalu mereka pun masuk ke sebuah rumah dan bertemu kakek tua yang bau tanah. Akemi dan Maher sempat diusir dari tempat itu, akan tetapi Akemi menunjukkan pedangnya dan si kakek tua terlihat segan dan tunduk pada pedang tersebut. Wow, segitu menghormati sama pedang legendaris yang haus akan darah. Lanjut. Lalu seorang nenek tua datang mengajak Akemi untuk masuk ke dalam. Tapi Maher tidak boleh ikut. Karena dia adalah gaijin atau orang asing. Muncul orang Sunama bule. Akemi disuruh mandi dan disuruh istirahat kata si nenek. Sementara Maher diajak mabok oleh si kakek. Akhirnya si Maher tepar karena dia tidak terbiasa minum tuak. Anjing tuak. Lalu dia diseret ke ruangan dan ditinggalkan sendirian. Akemi yang susah untuk tidur diajak si nenek pergi ke tempat pemakaman yang ternyata di sanalah kakeknya dimakamkan. Di batu nisannya terdapat sebuah laci yang ketika dibuka isinya ada logo klan mereka, juga foto dan halaman koran tentang pembunuhan keluarga bos besar klan Takikawa, yaitu keluarga Akemi, dan diberitakan bahwa anak bungsunya menghilang yaitu Akemi sendiri. Lalu tiba-tiba Takeshi muncul di sana. Dia menunjukkan bekas luka di tubuhnya yang dibuat oleh pedang itu, yang artinya dia adalah anggota klan Takikawa dan juga satu-satunya kerabat yang dimiliki Akemi saat ini. Tiba-tiba banyak anggota Yakuza yang dipimpin oleh Kanjiro datang ke tempat itu. Takeshi mengajak Akemi untuk segera bersembunyi. Lalu mereka berdua melumpuhkan para penjahat itu satu persatu.
Maher yang telah sadar dan menemukan orang tua itu telah meninggal. Takeshi dan Akemi berhasil ke mobil, tapi mereka ditembaki oleh beberapa anggota Yakuza. Maher membantu mereka agar segera kabur, tapi Akemi tidak tega meninggalkan si Maher. Takeshi menceritakan bahwa si Maher adalah yang membunuh kakeknya. Itulah sebabnya pedang itu ada padanya. Jadi Maher adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh Hiro untuk membunuh Akemi juga, tapi malah lupa ingatan saat bertarung sama si kakek. Singkat cerita, pagi pun poe. Takeshi yang sedang mengobati lukanya bercerita bahwa yang dianggap kakeknya itu bukanlah kakek asli Akemi. Dia merupakan tangan kanan Takeshi yang ditugaskan untuk menyembunyikan dan menjaga Akemi. Dulu ayahnya bernama Akira Takikawa adalah orang yang paling ditakuti di Osaka. Jadi pas memiliki banyak musuh, salah satunya adalah Hiro, bos besarnya Takeshi saat ini. Dialah otak pelaku pembunuhan keluarganya di masa lalu. Dengan tujuan ya apalagi kalau bukan tahta sebagai pemimpin Yakuza. Takeshi pun berpura-pura setia kepada Hiro agar bisa memastikan tidak mencari Akemi. Tapi nyatanya Maher telah membunuh penjaga Akemi hingga Takeshi harus turun tangan dan menyelamatkan Akemi. Singkat cerita, Akemi meninggalkan Takeshi. Dia pergi ke tempat gurunya, namun gurunya itu telah tewas karena ulah si Kanjiro. Maher juga datang ke situ untuk mencari Akemi. Lalu Akemi menyerangnya hingga pingsan untuk membalaskan kematian orang yang dianggap kakeknya. Takeshi pun datang ingin menembaknya, namun Akemi melarangnya. Tiba-tiba anak buah Hiro juga datang. Mereka berdua langsung kabur. Takeshi telah mengatur pelariannya dengan naik helikopter. Tetapi saat masuk ke sebuah gedung, mereka dihadang oleh beberapa orang. Dan mereka beraksi layaknya seorang saudara. Melihat pedang milik Akemi, para penjahat sisanya langsung ciut dan kabur. Tiba di rooftop, ternyata helikopternya belum datang. Lalu muncul Kanjiro yang telah menunggu di sana dan Maher juga ada bersama mereka. Tanpa bacot, Kanjiro langsung menusuk Takeshi dengan pedangnya saat itu juga. Takeshi yang masih menjunjung tinggi kehormatan, dia mendorong Kanjiro. Lalu dengan pedang di perutnya, dia melakukan harakiri. Harakiri atau yang disebut bunuh diri yang sering dilakukan oleh samurai untuk mati secara terhormat. Akemi yang marah ingin membalas kematian keluarganya, namun anak buah Kanjiro mengeluarkan pistolnya, namun Maher malah menyerang mereka agar tidak menembak Akemi. Mantap. Ini membuktikan bahwa si Maman Hunter benar-benar hilang ingatan. Kini tersisa Akemi dan Kanjiro. Mereka bertarung menggunakan pedang. Akemi terus dibuat marah diprovokasi oleh si Kanjiro. Hingga akhirnya Akemi berhasil menebas kepala si Kanjiro hingga tewas di tangan Akemi. Setelah itu Akemi menghampiri Maher. Akemi mengatakan, "Kau berhutang padaku. Perangku adalah perangmu." Lalu helikopter pun datang. Saya kira si Akemi ini mau jadi penguasa kayak ayahnya dulu gitu, Brad Sugante. Jadi kan keren, penguasa geng terbesar di Jepang yang dipegang oleh cewek. Aduh. Namun sutradara berkata lain. Tapi seru juga sih endingnya naik helikopter. Tamat. Ending yang sangat mengsamuraikan. Oke Brad, mungkin itu saja alur cerita singkat film ini. Bagi brother-brother jangan lupa subrek channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Robert beserta jajaran tim Almopi mengucapkan Karisto.